Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 izin memaparkan presentasi kami dengan judul pemaparan internasional. Dengan anggota kelompok, Susi Susanti dengan NIM 144221160, Arimbi Inas Sabiha dengan NIM 144221142, Muhammad Rifki Van Alfizar dengan NIM 144221145, dan saudara Rizky Fadli dengan NIM 144221167. Untuk pengertian pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Mayoritas pebisnis masih terlalu terfokus pada cara berpromosi dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pemasaran internasional, sehingga tidak sedikit yang lupa menjelajahi situasi pasar asing yang sesungguhnya, apalagi menyadari angka tantangan yang tengah menghadang di depan mereka. Padahal, jika tantangan pemasaran internasional ini tidak diantisipasi, maka keberlangsungan perusahaan Anda akan terancam. Ada konsep pemasaran menurut Kotler. Konsep pemasaran muncul pada pertengahan tahun 1950-an sebagai filosofi yang berpusat pada pelanggan dan dapat merasakan serta merespon. Dalam pemasaran bukanlah untuk menemukan pelanggan yang tepat untuk sebuah produk, namun produk yang tepat untuk pelanggan. Seperti contohnya, perusahaan Dell tidak menyiapkan PC atau laptop untuk target pasarnya. Namun sebaliknya, ia menyediakan platform produk di mana setiap orang menyesuaikan fitur yang diinginkannya dalam sebuah mesin. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah agar dapat menjadi lebih efektif dibandingkan pesaing dalam menciptakan, menyampaikan, dan juga mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul kepada pasar tujuan. Theodore Levitt dari Harvard membuat perbedaan tajam antara konsep penjual dan juga pemasar. Penjualan berfokus pada kebutuhan penjual, sedangkan pemasaran pada kebutuhan pembeli. Penjualan disibukkan dengan kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai. Sedangkan pemasaran dengan gagasan memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan seluruh hal yang terkait dengan penciptaan, pengiriman, dan juga akhirnya dapat mengkonsumsi. Menurut promosi menurut Kepler yaitu yang pertama ada ekspor, itu melibatkan penjualan barang dan jasa ke negara-negara asing. Kemudian adanya lisensi, di mana lisensi tersebut merupakan perjanjian kontraktual antara perusahaan dan juga perusahaan asing yang memungkinkan perusahaan asing untuk menggunakan kekayaan intelektual perusahaan seperti paten. Waralaba, jenis lisensi yang memungkinkan perusahaan asing menggunakan model bisnis dan juga merek dagang. Kemudian ada kemitraan gabungan. Jadi kemitraan gabungan ini antara dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda yang bergabung untuk membentuk dari perusahaan baru. Kemudian investasi langsung, ini melibatkan pendirian anak perusahaan atau cabang di negara asing. Praktik kebijakan komunikasi pemasaran internasional berdasarkan af'al Rasul. Etika pemasaran Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran. Terdapat 3 karakteristik etika pemasaran dari perspektif Islam berdasarkan perbuatan Rasul. Yang pertama adalah etika Islam yang didasarkan kepada perintah Al-Quran dan tidak meninggalkan ruang untuk perbedaan interpretasi oleh pelaku pemasaran sesuai dengan kehendak dan keinginan masing-masing. Kedua, perbedaan utama adalah aspek tersendental secara mutlak dan watak aslinya yang tidak mudah dipengaruhi. Yang ketiga adalah pendekatan Islam menekan pada pemaksimalan nilai yang lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat daripada mengejar keuntungan pribadi sejak mungkin. Sikap seperti itu menjamin etika Islam memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menembus hati nurani manusia dan mampu mempengaruhi perilaku para pelaku pemasaran dari dalam. Pandangan Islam memberikan catatan yang sangat berharga dan sungguh unik mengenai aspek khusus tentang aktivitas manusia melalui 3 alasan. Yang pertama, Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi selama individu mencari keridhaan Allah dan mengikuti perintahnya dan melakukan seluruh aspek aktivitas sehari-hari. Yang kedua, semua jenis usaha seseorang, termasuk usaha yang bertujuan komersial, merupakan bagian dari kepercayaan agama. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan seseorang adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, dalam Islam, semua usaha komersial termasuk pemasaran nasional maupun internasional merupakan bentuk kegiatan dari ibadah. Kesimpulannya adalah seluruh rangkaian aktivitas dalam kehidupan seseorang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Melakukan transaksi bisnis, pemasaran baik nasional maupun internasional merupakan bagian dari kehidupan yang hakiki sehari-hari dalam Islam. Setiap transaksi harus dilaksanakan menurut hukum Islam. Prinsip maksimalisasi nilai didasarkan pada konsep keadilan. Banyak cendekiawan Islam telah menganalisa aplikasi konsep keadilan di dalam pemasaran tentang bertindak jujur dan bertransaksi dimanapun berada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.